Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku melakukan pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ratni. Selamat malam Mbak Ratni. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Mbak Ratni sehari-hari sebagai apa ya? Iya Mas, ini saya pemilik warung Pemilik warung ya? Ya. Oke, apa yang mau kamu ceritakan pada kami Mbak? Iya Mas, ini dulu awalnya saya ini mendirikan usaha, mendirikan warung. Itu saya udah keluaran modal banyak. Nah, di tengah perjalanan usaha saya ini ada semacam kendala sampai hampir bangkrut. Nah, waktu itu saya utangnya udah makin banyak, nggak terhitung banyaknya, sampai saya putus asa sendiri karena suami saya juga sudah ninggalin saya. Dan akhirnya saya memilih jalan pintas Mas, Yaitu dengan pesugihan. bagaimana cara mendapatkan pesugihannya? Saya dianterin ke sebuah gunung. Di situ saya diberikan wejangan sama kuncennya. Setelah itu? Ada yang diberikan ke saya Mas, Apa yang diberikan? wayang. Wayang. Iya. Lalu dapat pesugihannya? Usaha saya menjadi normal kembali karena dan bahkan sekarang udah utang-utang saya juga udah tertutupi semua dan bisa buka beberapa cabang lagi Mas. Oke, lalu apa yang membuat Anda datang ke Menembus Mata Batin? Iya Mas, saya ingin normal seperti dulu Mas, karena saya ketakutan. Apa ketakutan, kenapa Mbak? Pernah kejadian itu yang meninggal dunia itu kenal baik sama saya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kecelakaan meninggal. Siapa? Dan memang yang lainnya nggak di depan mata saya, dan ini depan mata saya. Dan yang bikin saya nggak sanggup lagi, saya kalau ingin berbuat kebajikan itu seperti ada yang menghalangi Mas. Ada bisikan-bisikan gitu, seperti teriakan-teriakan gitu. Teriakan-teriakan tapi kayak dari alam lain. Seperti apa teriakannya? Ngomong apa? Manggil-manggil nama saya. Manggil, Ada lalu? yang manggil nama saya, ada yang seperti menangis tapi dari ribuan orang gitu. Saya nggak ingin ada korban lagi. Korbannya itu kenapa sih Mbak Ratni, dari mana? Jadi setiap malam satu suro itu mesti paginya ada yang meninggal Mas, juru masak saya. Di rumah, di apa? Juru masak? Iya. Udah banyak korbannya Mbak? Iya Mas, setiap tahun Mas. Aku udah nanya Mas. Silakan. Itu emang waktu kamu pesugihan itu, kamu sebelumnya tahu kan kalau kamu tuh udah bakal ada tumbal atau gimana gitu? Kamu perjanjiannya tuh apa gitu sampai ada banyak yang meninggal gitu? Iya sebenarnya sudah dikasih tahu, tapi
karena waktu itu saya kalap. Saya nggak menyadari sampai seperti itu. Orang-orang terdekat kamu semua itu? Nggak, ada yang orang lain. Tapi keluarga kamu atau? Keluarga belum ada. Keluarga belum ada. Sejauh ini baru orang lain aja. Orang lain. Tapi saya ketakutan Tapi sendiri. itu emang udah dari kamu itu. Berarti tumbal kamu itu tumbal kamu. Tumbal dari sugihan kamu itu. Iya. Jadi kalau malam Jumat saya masuk ke kamar saya, kamar pribadi saya. Jadi ada satu kamar yang emang selalu kosong. Nah, di dalamnya saya melakukan ritual, Mas, yang seperti apa yang dikatakan sama Kuncen itu. Oke, Mbak Ratni, mudah-mudahan sih Mbak Ratni bisa ya lepas dari semua ini ya Mbak ya, karena kalau ada tumbal dan setiap tahun 7 rumah saknya meninggal dunia, justru saya khawatir tidak menutup kemungkinan tumbal berikutnya adalah diri Mbak Ratni sendiri. Iya, Mas. Nah, Kak Bayu atau enggak bisa jadi keluarganya sendiri ya Kak Bayu? Bisa. Mbak Ratni, mudah-mudahan Mbak Ratni rela untuk cerita semuanya lengkap dan detail supaya bisa mendapatkan solusi terbaik kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ratni terlahir tanggal 16 April 1979. Dia mendiami rumah bernomor 6. Sosok periang dan optimis, namun dia mudah tergoda untuk melewati jalan pintas. Saya melihat Ratni telah bersekutu dengan sosok siluman. Sosok ini menguasai Ratni. Bahkan Ratni seolah telah menggadaikan hidupnya. Saya melihat siluman wayang berada di balik tubuh Ratni. Menyeramkan dan misterius. Selamat malam, Roy. Silahkan duduk. Ratni, tanggal lahir 16 bulan 4 1979. Saya kasihan lihat Mbak Ratni di sini. Kenapa, Roy? Saya nggak tega melihat Mbak Ratni karena dia sosok orang yang saya rasa, saya lemah kalau lihat gini-ginian ya. Apa yang kamu lihat seperti apa? Soalnya dia tadi cerita dia memiliki pesugihan wayang, tapi justru udah banyak tumbal yang akhirnya harus dikorbankan. Iya, jadi dia melakukan kesalahan fatal yang sebenarnya dia nggak tahu dia ngelakuin apa, akhirnya makan tumbal deh. Dan dia sekarang nyeselnya minta ampun. Tapi di sini saya ngeliat ada arwah cowok agak gemuk dan dia di samping kiri kamu. Itu siapa ya? Yang koki-koki atau juru masak yang sudah meninggal ya? Ada yang badannya 170-an tapi badannya agak gemuk gitu. Itu namanya siapa ya? Itu kalau malam Jumat itu saya manggil Semarnya itu. Dari Semarnya? Iya, yang Dari wayangnya? siluman wayangnya itu saya panggil. Dia menurut Kuncen itu kan suruh manggil kalau habis maghrib, nanti kalau sebelum subuh nanti harus dibacakan lagi biar kembali gitu. Nah, itu yang dipanggil termasuk arwah yang sudah meninggal, termasuk... Saya kurang tahu apa yang saya panggil, tapi Oh, dia nggak tahu? dari Kuncennya itu berikan mantra seperti itu, Mas. Apakah Mbak Ratni membawa barang-barang yang dibutuhkan untuk memanggil
arwah-arwah tersebut kah? Iya. Bawa. Bolehkah saya lihat? Silakan, Mbak. Kalau kamu lihat, Roy, yang di sebelah kirinya Mbak Ratni tadi, sosoknya sedang apa? Sedih kah? Marah kah? Sedih kenapa dia meninggal. Jadi, ya kenapa gue gitu ya mestinya meninggal gitu. Kenapa gue gitu. Dan mukanya warnanya biru. Kayak tidak ada masuk oksigen. Nggak. Maksudnya kehabisan napas gitu? Iya, betul sekali seperti itu. Aduh, itu apa ya? Mbak Ratni, saya mohon maaf nanya lagi. Sudah berapa lama melakukan ritual ini? Dari tahun 2010. Dia sudah 8 tahun ya? Berarti setiap tahun sudah ada 8 korban dong, Pak? Lebih, Mas. Aduh, gimana ya? Tapi saya sudah berusaha, Mas Roy. Berusaha mau mencari tempat yang di gunung itu. Saya nggak mau lagi gitu. Saya udah tanya ke sana kemari, nggak ada orangnya. Kuncennya hilang? Iya, nggak ada. Sering banget kejadian kayak gini ya, Roy? Iya, sering banget. Kalau boleh saya tahu, itu arang ya? Iya. Terus kemudian di balik gucinya itu ada apa ya? Ini ada beras kunir. Beras kuning itu yang dimasak atau? Beras kunir ini saya bikin sendiri. Saya campur dengan kunir. Kunyit. Nah, dibacain mantra kalau pas. Boleh saya dengar mantranya dan bagaimana cara peragaannya kah? Tapi gimana, Mas, kalau Kalau ada yang meninggal? kalau ada yang merasukin gitu? Gak apa-apa, harusnya sih aman di lokasi ini. Karena saya juga ngebantuin untuk membentengi semua orang di sini. Biasanya kalau mengucapkan mantra itu ada makhluk yang datang gitu ya? Iya, tapi biasanya itu malam Jumat. Oke. Habis maghrib. Kalau lain itu nggak pernah. Ya supaya bisa benar-benar bersih, sebaiknya coba aja dilakukan dan dipanggil Mbak, biar Roy juga bisa komunikasi dengan siapapun itu. Iya, Mas Roy. Satu lagi, Mas Roy. Ini yang saya rasakan saat-saat ini tuh, saya malah kalau saya mau berhenti itu aku kayak ada yang membisikkan, memperagakan, kayak orang saya disuruh bunuh diri gitu. Iya, saya lihat itu sih. Kalau saya lihat gunting, seperti ada yang Iya. mau menusukkan ke perut saya. Kalau saya lihat pisau, seperti ada yang ngajarin saya untuk bunuh. melakukan bunuh diri gitu, Mas. Setiap malam saya ketakutan. Bahkan kadang-kadang saya membayar orang untuk nemenin saya, Mas. Karena saya tersiksa, Mas. Aduh, Saya ketakutan, Mas. Justru ini harus dihilangin ya, ketakutannya juga. Dia setiap sendiri bawaannya kalau ngeliat pisau mau langsung masukin ke badan. Jangan ya. Kalau Harus di tempat ditemenin orang. yang tinggi juga kayak suruh terjun gitu, Mas. Saya udah nggak sanggup lagi, Mas. Nggak tenang hidup saya. Itu siapa yang bisikin itu, Roy? Kok saya lihat nenek-nenek ya? Kamu pernah lihat nenek-nenek itu enggak? Dulu pernah di bawah pohon jambu di kampung saya. Melihat nenek-neneknya? Ya, Mohon maaf ya, saya minta izin. Ini yang saya lihat. Nenek-nenek ini adalah yang ngejagain kamu dan bahkan menyeramkan wujudnya. Rambutnya panjang banget. iya, Mas. Ngejagain dia, Roy? Ngejagain dalam artian kurang, apa namanya, dalam artian memang sangat buruk.
Saya melihat kekuatannya besar sekali sang nenek-nenek ini. Gak mau cucunya atau cicitnya, saya nggak tahu nyebutnya seperti apa, tapi kamu seperti beneran dirasuki oleh orang lain di sini. Saya ngeliat kamu tuh udah tua banget loh, dan umur kamu di atas, maksudnya penunggu di badan ini benar-benar di atas ratusan tahun. Ada yang pernah nemuin saya 2 kali. Itu dia rambutnya panjang, udah tua banget, di bawah pohon jambu. Itu yang pertama. Yang kedua di malam takbiran itu. Baru-baru ini? Ya, Kapan? malam hari raya tahun ini. Malam Temuin hari terus raya. ngapain? Iya, dia di atap rumah saya, kayak ngerangkak gitu. Ini yang ngajak kamu bunuh diri bukan? Saya kurang tahu. Cuman saya rasa saya ketakutan. Waktu bisikan-bisikan itu muncul, bukan makhluk ini yang bisikin, atau nggak bisa dipastikan bahwa dia atau enggak? Nggak ngerti, Mas. Iya. Cuman seperti ada yang kayak ngajarin kalau begini, kayak diperagain di mata saya, di depan mata.